Jangan maju ya, jangan maju. Jangan maju, jangan maju. Jangan maju-maju. Pak, podium, Pak. Podium, Pak. Podium, Pak, boleh, Pak. Podium aja, Pak. Pak, podium aja, Pak. Podium aja yuk. Iya, Pak. Pak Anies tadi Pak sama Pak Presiden. Ya, Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini yang diskon-diskon yang sudah diputuskan di Ratas bisa berjalan untuk kereta api, untuk jalan tol, pesawat dan lain-lain. Jadi memang kita sedang juga diskusi dengan Menkyu untuk surat keputusan bersamanya supaya memang nanti penugasan ini kita bisa jalankan seperti yang sebelum. Tapi insya Allah kan sebelum-sebelumnya sudah jalan, jadi mungkin kompleksitasnya tidak terlalu berat. Itu ada targetnya nggak Pak, mulai bulan apa, kan Juni kan juga udah berjalan? Ya memang kemarin diputuskan kan 5 Juni sampai Juli. Makanya beliau manggil lagi, besok bisa nggak? Saya bilang siapa, kita lagi mulai rapatin. Dan ini bagus lah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur, dan terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini kan selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impactnya buat ekonomi daerah terasa. Kalau dari BUJT sendiri itu melihatnya bagaimana Pak dari sisi bisnis dan keuangan, apakah mumpuni Pak untuk memberikan diskon ini? Kan nanti dari Kementerian Keuangan akan membantu juga top up untuk keuangan, bagian dari stimulus ekonomi. Untuk diskon kereta berlaku untuk kereta cepat juga. Belum disampaikan sedetail itu, baru yang kereta biasa. Pak kamera, Pak. Pak kamera, Pak. BUMN gitu ya, Pak? Nanti hasil diskusi hari ini lagi nunggu, para wamen lagi diskusi. Yang pasti kan memang jangan sampai memberatkan keuangan BUMN yang sekarang dikelola dengan TARA. Kami dari Kementerian BUMN tentu karena ini penugasan, kita coba menselaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan. Jadi balance keuangannya kita jaga. Tadi kan disampaikan ada penugasan nanti ditop up oleh Menteri Keuangan. Pak Erik bicara soal Danantara, ini kepastian terkait dengan Ray Dalio gimana ya Pak ya di Dewan Penasihat? Nah, itu nanti Danantara yang buat statement. Kan sudah ada press release dari Danantara. Tapi ya maksudnya Dari apakah dia Danantara masuk? yang itu. Yang lain cukup ya? Ada anak usaha adikarya membayarkan gaji karyawannya Pak. Ya mesti ditindak, nanti dilihat ada kasus korupsi atau tidak. Tapi kan kembali untuk operasional sekarang sudah ada di Danantara, investasi Danantara. Kita sebagai Menteri BUMN menjaga regulasinya dan tentu pengawasannya, dan juga kita support dalam hal-hal penugasan. Kan bagi tugas itu. Ya. Pak, boleh besok gimana Pak? Tadi ada pesan dari Presiden nggak Pak untuk pertandingan Indonesia-Cina besok? gimana? Nah ini copot dulu dong. Ya ini memang saya juga lagi kongres sebenarnya, cuman memang ada slot waktu Bapak Presiden, jadi nanti kongres kita akan mulai lagi setelah maghrib 6.30. Salah satu yang kita bicarakan di kongres adalah tentu dengan senang tadi Bapak Presiden juga menerima beliau akan menjadi Dewan Kehormatan di PSSI. Jadi ini penting agar pemerintah dan FIFA dan sepak bola Indonesia jalan selaras. Nah, jadi alhamdulillah tadi makanya habis ini langsung di Kongres kita akan usulkan, salah satunya memang sudah masuk ke statuta. Untuk beliau sendiri, beliau masih berhitung. Saya mengharapkan beliau hadir karena di pertandingan terakhir kan Bapak Presiden bawa hoki ya, jadi kita perlu semua doa dan hoki yang untuk nonton pertandingan besok. Kira-kira datang nggak Presiden? Saya mengharapkan datang, cuman kan tentu beliau dengan kesibukannya beliau yang memutuskan. Prediksinya Pak? Seperti situasi kita lawan Australia waktu itu, kita kalah, dan lawan Bahrain kita bounce back, kita menang 1-0. Ya besok hitungannya kita harus menang kalau kita mau masuk di ranking 3 dan 4 untuk menuju playoff. Dan pemerintah China juga tadi saya sampaikan ke Bapak Presiden sangat serius mengirimkan perwakilan pemerintahnya langsung. Ya ini memang sepak bola kan sudah jadi marwah semua bangsa sepertinya. Sepak bola ini bagian juga alat perjuangan, pengibaran bendera dan proudness of the nation. Ya jadi ya kita juga
menanggapinya secara serius. Kenapa kemarin juga para pemain TC lebih awal. Pak, kami dapat info Bapak 2 kali ingin mengundurkan diri sebagai menteri. Nah? Itu apa alasannya? Mengundurkan diri? Iya, tapi ditolak oleh Pak Prabowo. Oh, nggak boleh. Kami juga dapat Orang lagi enak-enaknya ngundurin diri. Mengundurin, nanti bentar lagi ada gosip. Pak Eri katanya mau ngundurin diri jadi ketua PSSI di Kongres ini. Apalagi kami di ronde ketiga pesan supporter gimana Pak? Jaga ini aja. Intinya jaga sportivitas, karena kemarin kan FIFA sudah juga mencatat ada diskriminasi, makanya kita tidak boleh mengisi hampir 15%. Dan waktu itu juga kita melawan Gini, kita juga kena isu diskriminasi yang waktu kita kalah di playoff. Ya, jadi berharap ya supporter kita mesti kasih lihat muka bangsa kita bukan bangsa yang suka diskriminasi. Jadi kita menentang seluruh penjajahan, kita ingin menjadi bagian dunia yang bebas, merdeka. Nah, tapi kalau kita mencerminkan supporter yang seperti itu ya jangan. Tapi kalau kita lihat sendiri, banyak sekali supporter yang sudah membuka tangan terbuka kemarin ketika kita tuan rumah lawan Saudi, lawan Jepang, lawan Australia, ya itu sangat diapresiasi. Nah, cuman ya netizen kita agak galak, jadi mudah-mudahan netizen kita menjaga muka bangsa kita seperti yang selama itu kita kenal, bangsa Indonesia itu ramah dan suka senyum. Oke? Erik, soal Garuda apa? Apa di Garuda Pak? Pak, makasih Pak. Pemilihan direktur utama Garuda Pak izin Pak. Pak reshuffle Pak. Makanya Bapak